Benar ya Bapa, biarlah segenap hati kami Tuhan, kami memuliakan hati-Mu. Biarlah ini ada kerinduan dari hati kami yang paling dalam. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tidak ada kemunafikan di antara kami Tuhan. Jika Kau dapati kami belum memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Semua kami yang hadir malam hari ini, kami tidak menjadikan suatu rutinitas di setiap hari Rabu, tapi adalah kebenaran firman boleh mengubahkan kehidupan kami. Melihat keadaan dunia yang semakin menggetarkan Tuhan, kemana kami harus berlari, kemana kami harus berlindung Tuhan, selain di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, karena hanya keamanan di dalam Engkau Tuhan. Bapa berfirman malam hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi pun butuh urapan daripada-Mu. Roh Kudus, kekuatan-Mu melingkupi hamba-Mu. Kuduskan setiap kami, berikan kami tanah hati yang subur untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu dan tempat dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja. Kami tidak izinkan setiap kegelapan yang merampas benih kebenaran firman. Kami hancurkan dengan kuasa darah anak domba Allah. Tempat ini disucikan, dikuduskan. Dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Masih semangat? Kira nonton bola aja semangat banget ya. Tadi malam 6-1 ya. Halo. Berapa? Wih, 6-1. Ketara banget yang nonton ya. Biarpun sampai tengah malam pun ayo. Ya, mata melek aja ya. Gak terasa ya, kita sudah di bulan Desember, di penghujung tahun. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan meninggalkan di tahun 2022 ini. Ya, jadi sekarang kita berasa suasana Natal di mana-mana ya. Begitu buka Facebook, Instagram, Natal. Ya, di mal-mal suasananya Natal. Ya, kita merasakan Natal di mana-mana. Sesungguhnya hati kita rasain Natal enggak sih? Halo, halo, mana orangnya ya? Belum makan apa? Pada lemes atau gimana sih? Kayaknya lemes banget. Jadi belum Natal di hati nih. Yesus belum lahir di hati. Ya suasananya aja. Ya firman malam hari ini saya memberi judul jangan berontak. Tuhan ingatkan saya kemarin, saya sempat Tuhan saya mau bawa firman apa nih? Apa mau tukaran sama Babe ya? Babe bilang gak bisa, saya minggu aja tugas. Terus saya bilang Tuhan saya mau bawa apa? Saya kayaknya akhir-akhir ini kayaknya sibuk banget gitu. Tuhan ingatkan satu kata, jangan berontak. Dan Tuhan jangan berontak, saya renungin. Oh jangan berontak ya. Saya ketemuin ayat-ayat yang tentang jangan berontak. Terus dikatakan jangan berontak, setia menantikan janji Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang malam hari ini hadir sekalipun kita lelah. Kita adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang tidak berontak. Orang-orang yang mengikuti apa yang ketika janji Tuhan katakan. Kita itu mau menantikannya. Amin. Ya Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita tahu juru selamat Yesus Kristus bagaimana dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Jadi saya renungin kalau Maria ini sesungguhnya ketika didatangin dia itu berontak, bisa nggak terjadi? Ada nggak? Ya, tapi sesungguhnya rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tapi saya percaya ketika orang itu dipilih oleh Tuhan, rencana Tuhan itu tidak gagal. Tuhan akan mengejar orang itu. Tapi puji Tuhan, kita melihat seorang Maria ini, ya, Maria dan Yusuf ini, dia tidak berontak. Bagaimana dia itu ketika menerima janji Tuhan itu, dia nurut. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 dan sampai 31 di perikop firman itu dikatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya bacakan di ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi ceritanya dalam bulan 6, bulan Juni,
Tuhan suruh Gabriel nih pergi satu kota, kota itu bernama di kota Galilea, yaitu di kota Nazaret. Di ayat 7 dikatakan, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi Tuhan suruh datang ke kota Nazaret itu ada seorang perempuan namanya itu Maria. Jadi Tuhan suruh Gabriel ini datang kepada Maria ini. Di ayat 28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, ya Tuhan menyertai engkau. Jadi begitu malaikat itu masuk pintu, dia katakan kepada Maria, salam, katakan, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Terus dikatakan Maria terkejut, tiba-tiba Bapak Ibu bisa ngebayangin, aku lagi renungin gini, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, ada yang datang, terus kita gak kenal gitu. Dia datang ke rumah kita nyucapin salam gitu. Kaget dong, setan apa-apa nih ya. Nah kira-kira seperti itulah. Dia datang, terus Maria kaget ceritanya. Mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya. Jadi ketika dia kaget, dalam hatinya Maria ini dia bilang gini, arti salam itu apa ya? Jadi kayaknya mencurigakan gitu. Terus di ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, yaitu dia berkata kepada Maria, berarti dia tahu Maria itu takut. Tadi dikatakan kan Maria terkejut, kaget. Dalam hati dia berkata, arti salamnya apa ya gitu kan. Tapi malaikat itu tahu apa yang dialami oleh Maria. Dia katakan kepada Maria, jangan takut. Ya, hai Maria. Jadi saya percaya katanya itu lembut gitu loh, menyejukkan hati. Maria jangan takut gitu, istilahnya gitu. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dari cerita di atas, bagaimana Maria kedatangan seorang malaikat Gabriel itu membawa kabar gembira. Tapi Maria secara manusia dia mengasyok. Dia seorang perawan. Karena di zaman itu seorang perawan kalau dianya ketahuan hamil itu resikonya sangat gede sekali. Ya. Dan kita mau lihat responnya Maria ketika dia menerima pesan itu. Di Lukas 1 ayat 38 dikatakan apa jawab Maria kepada Gabriel itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Katakan kepala kiri kananmu, kamu ini hamba Tuhan. Katakan kepada dirimu, saya hamba Tuhan. Saya harus nurut apa yang Tuhan mau. Saya harus nurut apa yang Tuhan mau. Ayo katakan. Ya, janji ya. Berarti janjinya malam hari ini bukan kepada saya. Itu janjinya kepada Tuhan. Jadi ceritanya kita harus nurut apa yang Tuhan mau. Ya, saya mau ceritakan sedikit silsilah dari keturunan Yesus ini. Jadi Tuhan, kita tahu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya, dia mempunyai anak bernama yaitu Kain dan Habel. Ya, anaknya dari Adam ini Kain dan Habel. Jadi ketika Habel ini dibunuh oleh kakaknya si Kain, akhirnya Tuhan menggantikan anaknya yang bernama Set. Ya. Jadi Set ini sebagai pengganti dari Habel. Jadi Set ini mempunyai anak bernama Enos dan bla 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 bla. Seringkali kalau kita baca firman Tuhan, kalau ketemu silsilah, kalau perlu berapa lembar kita lewatin aja. Pusing ya. Kapan itu ada teman saya bilang, kayaknya lidah saya bisa kepelintir bacanya, aduh puyeng. Apalagi bacanya di Kejadian sampai ini kerajaan-kerajaan, aduh puyeng. Gak ngerti katanya silsilah ini. Sebenarnya saya bilang kalau silsilah ini ya, kalau kitanya mau teliti, kita bikin. Saya bilang kalau mau belajarnya, ambil pulpen, ambil kertas. Kita bikin skemanya itu. Jadi bapaknya siapa, terus keturunan itu siapa gitu loh.
Jadinya kita bisa paham, jauh lebih paham. Sebelum syuk saya meninggal, saya waktu itu sempat besuk, waktu itu dia lagi sakit. Dia bilang begini, saya dari Marga Chung ya. Jadi dia bilang gini, saya ada bikin silsilah dari keluarga keturunan Chung. Jadi kita tahu, maksudnya dari nenek moyang kita itu siapa, keturunannya, anaknya dari ini. Dia bikin satu buku, hampir mau selesai. Jadi dikasih lihat, papa kamu ada di sini, kakek kamu, tai-tainya kamu, kai-tai punya papa, ini, sampai itu dia tulis sedetail mungkin. Jadi kita tahu puinya kita itu, si puinya kita itu kita tahu gitu loh. Hampir mau selesai, akhirnya meninggal, gagal. Ya, jadi kita mau lihat, jadi dari keturunannya Set ini, pengganti Habel, akhirnya dia punya anak bernama Enos. Dari Enos ini bla bla sampai kepada keturunan Nuh. Karena Adam ini gagal ya melaksanakan apa yang Tuhan mau, akhirnya jadilah Adam yang kedua yaitu Nuh. Jadi kalau kita ingat Nuh, kita ingatnya air bah, betul? Kalau kita ingat Nuh, kita ingatnya ada pelangi. Ya, dari Nuh ini melahirkan anak kan kita tahu, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, dari Sem, keturunan Sem ini sampai kepada keturunan Abram, Ishak, dan Yakub. Ya, dari kisah Yakub ini kita tahu, ya ada beberapa kan kita paham ya. Kalau bilang Nuh, oh iya saya tahu Nuh itu tentang air bah, tentang ada pelangi, ya kan. Kalau kita bicara tentang Yakub, kita tahu semangkok kacang merah, ya kita tahu gitu loh. Jadi dari kisah Yakub ini, gara-gara semangkok kacang merah, akhirnya Yakub lari ke rumah kiu-kiunya si Laban. Ya, dia melarikan ke rumah si Laban, gara-gara takut si Esau mau membunuh dia. Di rumah Laban ini terjadilah cinta segitiga. Halo. Jadi di rumah Laban punya 2 anak yang bernama siapa? Halo. Ada yang bisa bantu? Lea, iya luar biasa Lut, berarti menyimak ya. Di Laban punya anak yaitu Lea dan Rahel. Jadi siapa yang lebih cakep? Rahel ya. Jadi kita lihat, jadi biasanya, jadi pasti jatuh cinta yang lebih cakep. Ya, jadi dikatakan mukanya si Rahel ini berseri-seri. Tapi si Lea gak ngomongin, berarti si Lea ini ya mungkin pas-pasan lah ya. Kasihan ya. Jadi ternyata perbedaan begini ada di kisah dulu gitu loh. Akibat mungkin ini kayaknya akibat dari Yakub ini ya. Sehingga sampai ada hari ini membedakan yang cakep, yang jelek gitu loh. Padahal sesungguhnya semuanya cakep ya. Kita diciptakan Tuhan sempurna. Tapi beda dengan Yakub. Ceritanya dalam cerita cinta segitiga ini, si Yakub ini jatuh cinta kepada si Rahel. Ya, tetapi ceritanya dia mau sama si Rahel. Karena dia mau sama si Rahel, akhirnya si Laban bilang, ya udah, lu mau sama anak gua, daripada gua kasih ke orang lain, gak apa-apa, lu kan ponakan gua. Gua lihat lu juga rajin, oke lah, gua kasih lu. Tetapi kerja berapa tahun? 7 tahun. Dia harus bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi lagi-lagi dia dibohongin, bukan 7 tahun dia mendapatkan si Rahel. Jadi waktu malam pengantin yang dia kasih itu siapa? Lea. Jadi lagi-lagi dia ditipu. Tadinya dia menipu, sekarang dia ditipu. Ya. Jadi menipu, ditipu. Ya. Akhirnya dia ditipu, dikasihnya Lea. Terus setelah malam pertama, besok pagi bangun, kaget kali dia. Saya ngebayanginnya seperti itu. Bangun tidur, kok si Lea sih? Yang gue cintakan bukan dia, yang gue nikahin bukan dia gitu loh. Dapatlah si Lea, bukan Rahel. Kesel, hatinya pasti panas. Saat itu dia datangin kiu-kiunya ini, mertuanya ini. Ya ceritanya mereka itu di depannya si Lea bertengkar. Gua kan mau kerja 7 tahun, gua mendapatkan si Rahel, tapi kenapa lu harus kasih gua si Lea? Istilahnya begitulah ya, kira-kira. Terus si kiu-kiunya ini
mungkin ya ngomongnya pelan. Jadi menyejukkan hatinya, nggak sampai terjadi berantem mungkin. Ya, maksudnya adat kita nggak bisa kayak gitu. Lu harus nikahin dulu si Lea, kakaknya ini. Nanti lu bisa dapatkan si Rahel. Tapi lu kerja 7 tahun lagi. Akhirnya dia kerja lagi sama si Laban ini selama 7 tahun lagi. Jadi kurang lebih semuanya itu 14 tahun dia untuk mendapatkan Rahel. Di firman Tuhan dikatakan 14 tahun itu dirasakannya dalam waktu sekejap, beberapa hari. Kenapa? Karena gelora cintanya akan si Rahel ini. Ya, jadi dirasakan beberapa hari saja. Bapak Ibu, di sini saya mau sharingkan adalah bagaimana kita melihat penderitaan si Lea ini. Ya, si Lea yang tidak dicintai. Bisa kita ngebayangin gak sebagai seorang wanita? Kita tidak dicintai oleh suami kita. Kita tidak dikasihi. Kita itu ditolak, direndahkan, diabaikan, dipermalukan. Ya, bagaimana sakitnya, bagaimana luka di hatinya. Bisa ngebayangin gak? Saya renungin ya, si Lea ini sedih sekali gitu loh. Kasihan gitu, nasibnya kok seperti itu. Ya, jadi itu yang saya renungin, kasihan banget. Bagaimana penderitaan si Lea ini. Kita baca di dalam Kejadian 29 ayat 31. Ya, bagaimana kita lihat Tuhan membela si Lea ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Kita lihat ya, Tuhan kita itu Tuhan yang adil, Tuhan yang berdaulat. Dia tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah sekalipun. Kita merasa kita seorang diri, kita merasa kita susah, kita merasa kita tidak berdaya. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita, mau siapapun kita. Tuhan itu sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita ini biji matanya. Dikatakan bagaimana Allah melihat Lea. Tuhan membukakan kandungannya. Ya, Tuhan membukakan, Tuhan kasih kelebihan kepada Lea. Bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya kepada Lea ini. Dan akhirnya si Lea itu melahirkan anak laki-laki untuk si Yakub ini. Ya, dari Kejadian 29 ayat 32 kita baca. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Bayangin, Lea tahu saya ini gak dikasihi, saya ini tidak dicintai. Tetapi dia berusaha mendapatkan hatinya Yakub. Bapak Ibu, begitu sakitnya hati untuk mengemis cintanya si Yakub ini. Ya, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau dulu dapat anak laki-laki itu kan, anak laki-laki itu selalu kan masuk dalam silsilah. Kalau anak perempuan kan gak dicatat ya. Merupakan suatu kebanggaan. Tetapi apakah dia berhasil untuk mendapatkan cintanya Yakub? Tidak. Dikatakan jadi setiap anaknya itu dia akan namainya sesuai dengan perasaan hatinya. Dia katakan dia namainya Ruben. Dia artinya itu sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Jadi Ruben itu artinya Tuhan melihat. Tuhan tahu kesengsaraanku. Akhirnya di ayat 33 dikatakan mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Berarti dia doa lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar apa yang dia doakan. Bahwa aku tidak dicintai, lalu diberinyalah pula anak ini kepadaku. Dan ia menamai anak itu Simeon. Anak yang kedua dia namain itu Simeon. Jadi Tuhan mendengar apa yang dia keluh kesahnya kepada Tuhan. Kita lihat ya ayat 34. Mengandung pula lah ia, bingung ya. Katanya gak cinta. Tapi mengandung, gak cinta lahirin mengandung. Sampai 3 loh Bapak Ibu. Belum dong, masih ada kelanjutannya ini. Ya sabar ya. Ya 34 dikatakan. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Dia pikir, aku udah lahirin 3 anak nih. Wih, bangga. Sedangkan si Rahel kan belum tuh, belum punya anak. Aku udah 3, berhasil nih. Wah suamiku takluk dah.
Gak akan kemana-mana, udah makin erat lah. Pikirnya begitu, ya. Dia pikirnya begitu, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai Lewi, ya. Dia namai anak itu Lewi. Dia pikir, wah anak ketiga kasih nama Lewi, suamiku akan lebih dekat lagi kepadaku. Ternyata sia-sia belaka. Ya. Kita lihat ya, si Lea bagaimana pingin mendapatkan cintanya si Yakub ini. Sampai anak ketiga pun Yakub tidak peduli. Kita lihat kalau kita baca seterusnya. Sebenarnya anak-anak ini yang kasih nama itu. Biasanya anak-anak yang kasih nama siapa sih? Bapak ya, benar ya. Orang tua sepakat dong ya. Tapi ini enggak. Jadi kayak bukan anaknya Yakub aja. Si Yakub ini taunya udah bikin anak aja. Bodoh amat lah, enggak mau tahu. Jadi si Lea ini bersusah payah sendiri. Saya ngebayangin dia dalam keadaan mengandung kan derita ya, susah ya. Tapi enggak dipeduli, enggak disayangin gitu loh. Bisa pikirin enggak Bapak Ibu? Kita kram, kakinya kram. Kalau ada suami, ayo pijit dong. Manja-manja dikit gitu loh. Ini mau manja sama siapa? Orang dia enggak cinta. Dia bodoh-bodoh amat gitu loh. Jadi Lea ini harus menanggung bebannya seorang diri. Sampai anak ketiga dikatakan. Akhirnya si Lea takluk. Tidak ada hasilnya. Di sini saya mau katakan. Kalau dengan kekuatan kita untuk mendapatkan kasih sesama. Enggak akan ada. Akhirnya kita melihat seterusnya. Kita melihat ya bagaimana si Lea anak keempat ini. Bagaimana dia itu berseru kepada Tuhan. Bagaimana dia itu memuji Tuhan, dia mencari Tuhan. Dia tidak lagi andalkan kepada si Yakub ini. Disitulah dia mendapat kemenangan, mendapat kelegaan. Dari selama ini yang dia harapkan, yang dia tidak mendapatkan. Sesungguhnya dia mendapatkannya di dalam Tuhan. Ya, jadi saya percaya si Lea ini sudah lelah karena dia gagal. Ya, semakin dia mencari perhatian dari suaminya itu semakin membuat dia menyadari itu adalah suatu kebodohan. Di ayat 35 kita lihat, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya anak yang keempat ini beda. Dia tidak lagi mengandalkan si Yakub, tetapi anak yang keempat ini apa yang dia katakan? Dia bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya dia menamai anak itu Yehuda. Yehuda lahir. Jadi si Lea itu tidak terlalu mengharapkan si Yakub lagi. Andalan dia itu Tuhan. Sumbernya itu Tuhan. Ya, semakin kita mencari perhatian manusia itu hati kita akan semakin terluka. Bapak Ibu, saya mau katakan harga diri kita itu bukan apa kata orang. Harga diri kita itu bukan apa kata diri kita. Tapi harga diri kita itu apa kata Tuhan. Mobil mewah kita tidak akan mengangkat harga diri kita kalau kita sadari itu. Ya, rumah mewah kita tidak akan mengangkat harga diri kita. Apa yang kita pakai yang brand tidak akan mengangkat harga diri kita. Sesungguhnya mengangkat harga diri kita itu Tuhan. Bagaimana dia rela, dia datang ke dunia, dia lahir di kandang yang hina. Dalam palungan. Kalau palungan itu sesungguhnya itu adalah tempat makannya binatang loh Bapak Ibu. Bisa ngebayangin seorang bayi harus lahir di tempat yang hina sedemikian. Kenapa? Tuhan mau datang dengan penuh kerendahan hati. Tuhan datang sebagai contoh dan teladan bagi kita. Biar malam ini kita merenungkan kasih Tuhan itu. Tuhan yang rela meninggalkan surga demi saya dan Bapak Ibu. Dia tinggalkan tempat yang mewah. Supaya kita memiliki tempat yang mewah itu. Tempat kita di dalam palungan itu dia ambil. Jadikan posisi dia sedemikian. Dia butuhkan kita itu menelani dia. Suatu kerendahan hati. Yang mau. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak minta apa-apa pada malam hari ini. Dia tidak pernah minta apapun dari kita. Yang dia minta hati kita. Itu yang dia mau. Kesungguhan hati kita mau mengasihi dia. Kesungguhan hati kita mau mempercayai dia dengan segenap hati kita. Tanpa ada kecurigaan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan minta sesungguhnya dalam setiap hati kita. Tapi seringkali kita ngeyel.
Kita itu sombong. Baru hebat dikit. Udah tak ketulungan. Baru ada uang dikit. Udah berani cicilan. Gak pikir-pikir. Gak tawar-menawar. Udah uang nolnya kayak orang gak berseri lagi. Udah gak karu-karuan. Kenapa? Karena harga diri kita terlalu mahal. Ada kesombongan di dalam diri kita. Mau menunjukkan siapa kita. Tapi sesungguhnya kita melihat keteladanan itu. Dia datang dalam bentuk kesederhanaan. Untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu. Sesungguhnya Natal itu bukan berarti harus suatu kemeriahan. Sesungguhnya Natal itu dia datang. Lahir dalam setiap hati kita. Itulah jauh lebih berarti dibandingin dari semua yang ada. Ya. Jadi kita melihat. Jadi si Lea ini menyadari, ya, dia tanpa dia sadari si Lea ini melahirkan si Yehuda ini adalah tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sekalipun si Lea ini dilukai, tidak dihargai, tidak dianggap, tetapi Tuhan memperhatikan. Ketika Tuhan memperhatikan kita, Bapak Ibu, luar biasa. Bagaimana buruknya keadaan kita, Tuhan terlalu sanggup membalikkan telapak tangannya untuk menolong kita. Enggak ada kemustahilan bagi Allah kita. Kita melihat dari keturunan si Yehuda ini lahir tokoh-tokoh Alkitab, yaitu dia lahir adanya Boas. Kita tahu ya bagaimana Boas ini menikahi seorang Rut, ada di dalam kitab. Ya bagaimana si Rut ini melahirkan si Obed sampai kepada Isai, Raja Daud, sampai kepada Salomo. Sampai kepada keturunan Yesus Kristus. Bapak Ibu saya mau katakan, kenapa Lea harus melewati berbagai penderitaan sedemikian? Tuhan mempersiapkan mentalnya Lea ini. Sampai anak keempat ketika dia sadar, disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Demikian juga kehidupan kita. Ada kalanya kita diproses Tuhan sedemikian. Kenapa? Tuhan menunggu kita sadar. Kalau selagi kita tidak sadar, ya proses. Ya udah, ngikutin proses terus. Ya, jadi saya renungin dari ayat ini bagaimana ketika Lea itu sadar di situ Tuhan. Bagaimana memberkati kehidupannya dia. Tidak dengan air mata, Tuhan bukakan kain kabungnya, Tuhan gantikan dengan tari-tarian. Bagaimana dengan mental kita? Ya, Bapak Ibu mau setia, mau jalanin proses, mau setia menantikan janji Tuhan. Mungkin saat ini kita menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan menjanjikan pemulihan dalam kehidupan kita. Ya, kita merasa Tuhan ini udah penghujung tahun loh Tuhan. Udah Desember nih Tuhan, Desember. Tinggal 3 minggu lagi Tuhan. Habis tahun ini, yang Tuhan janjikan mana? Yang Tuhan nubuatkan mana? Yang Tuhan kasih mimpi itu mana Tuhan? Saya belum mendapatkannya. Bapak Ibu, ketika kita belum menerima janji Tuhan itu, ya mungkin Tuhan lagi melihat kita belum siap untuk menerimanya. Ya, kita itu mungkin banyak menerima janji-janji Tuhan yang belum digenapi dalam kehidupan kita. Baik bukan janji Tuhan yang kita terima, malah kita merasa kayaknya pintu ketutup. Usaha kita diambang kehancuran, kebangkrutan. Anak-anak mau sekolah, kontrakan mau habis. Bingung kita. Aku harus bagaimana Tuhan? Hari-hari ini Bapak Ibu saya mau katakan. Jangan lupakan janji Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan. Jangan pernah berontak. Tetap setia, jangan berontak, ikutin prosesnya Tuhan. Ketika kita pegang teguh janji Tuhan, firman-Nya itu ya dan amin. Dia Allah yang setia, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, Bapak Ibu saya mau katakan begini, seringkali saya jumpai, saya pribadi juga demikian. Setiap masalah di belakangnya itu ada door prize. Amin. Setiap masalah belakangnya itu ada door prize-nya. Jadi kita mau berkatnya itu harus lewatin masalah itu dulu. Enggak mungkin kamu mau dapat berkatnya dulu. Tidak, Tuhan kita tidak demikian.
Tuhan mau kita hadapi masalah itu dulu. Selesaikan masalah itu dulu. Ketika masalah itu kamu menang, berkatnya bisa kamu ambil. Itu Tuhan kita. Tuhan kita tidak membiarkan kita itu menjadi anak yang manja. Enggak. Tuhan saya mau dong, Tuhan mobil. Langsung dikasih mobil. Enggak. Tuhan saya mau dong rumah Tuhan. Langsung dikasih rumah. Enggak demikian. Tuhan kita bukan Tuhan yang manjain anak-anaknya. Setiap keinginan kita, Tuhan mau ajarin kita itu bayar harga. Ketekunan kita, itu yang Tuhan mau. Ya, jadi kita melihat, Bapak Ibu percaya. Jadi setiap masalah itu ada berkatnya. Makanya ketika ada masalah datang, jangan kita ngeluh, jangan berdumel, jangan banyakkan nyanyinya. Ditengking-tengking, cepat-cepat datang ke babe, doain tumpang tangan, usir tuh masalah. Ketika ada masalah, semakin membuat kita itu dekat kepada Tuhan. Maka masalah itu akan pergi. Amin. Ya, jadi ketika masalah itu datang, hadapi. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari masalah yang ada di depan kita. Karena kita hadapinya tidak kita sendiri, kita hadapinya bersama Tuhan. Makanya doanya begini, Tuhan itu masalah. Masalah kita Tuhan, bilang kita bukan masalah saya. Tuhan itu masalah kita Tuhan, bagaimana kita hadapinya. Gitu, libatkan Tuhan. Jadi ketika kita bilang ini masalah kita, nah, percaya Tuhan ikut serta. Kita gak hadapi seorang diri kok, kita. Tuhan beserta kita. Ya masalah itu kecil loh bagi Tuhan. Kita pasti menang. Amin. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan. Sebagaimana Yusuf. Kita lihat Yusuf ketika dia dalam bermimpi. Dia itu akan menjadi seorang pemimpin. Apakah saat itu si Yusuf ini langsung jadi seorang pemimpin? Enggak kan? Ya Yusuf harus hadapi masalah dulu. Lewat apa? Lewat sumur. Dia harus bermalam di sumur dulu. Ketika dia di dalam sumur, dia harus menginap di penjara dulu, baru bisa dia diangkat jadi pemimpin. Ketika Ishak kita lihat, si Ishak ini ketika dia dibilang, ketika dia harus menuai 100 kali lipat, apa dia harus menuai? Dia harus gali sumur dulu, harus berantem dulu sama orang, milik dia dirampas oleh orang. Ya mungkin hari-hari ini kita demikian, hak kita dirampas. Ya, warisan kita diambil. Apa yang menjadi milik kita itu kita diambil, kita diperlakukan tidak adil. Jangan takut, Tuhan itu berdaulat. Tuhan punya mata, Tuhan tahu apa yang kita alami. Dia tidak akan biarkan kita. Kita mau lihat bagaimana si Ishak bisa, akhirnya dia bisa menuai sampai 100 kali lipat. Bagaimana pembelaan Allah atas hidupnya dia. Ketika kita hidup benar, enggak perlu takut. Ada Tuhan pembela kita. Amin. Bagaimana Tuhan memperhatikan penderitaan Leah, Bapak Ibu. Ya, juga Tuhan memperhatikan bagaimana Tuhan meminta si Elia ke sungai Kerit. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya dia. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Banyak nubuatan-nubuatan bahwa tahun depan, tahun yang menakutkan, tahun yang gelap. Saya mau katakan satu hal, kita gak perlu takut. Kita ini anak Tuhan, pegang teguh janji Tuhan. Saya milik Tuhan, saya kepunyaan Tuhan. Bapak kita kaya, kita tidak akan dibiarkan. Tuhan katakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Kita percaya kita ini milik Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan luputkan kita. Kalau belum waktunya kita untuk pulang. Amin. Ya, kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi makanya sebab itu apapun yang kita alami, ya kita percaya Tuhan kita itu adil. Jadi kita harus punya mental yang bagaimana mempercayakan Tuhan. Yang berserah penuh kepada Tuhan. Kita jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel sekalipun dia keluar dari Mesir, tetapi dia mentalnya masih mental perbudakan. Bagaimana Tuhan membawa dia untuk melewati laut Teberau, dia bersungut-sungut.
ngoceh-ngoceh di situ, marah-marah. Apa di sono nggak ada tempat kubur apa? Harus bawa kami untuk mati di sini. Padahal selama 400 tahun di Mesir, tiap hari itu minta tolong. Mujizat Tuhan, bagaimana dia bisa dilepaskan lah di Mesir. Bagaimana Tuhan tolong, ketika Tuhan tolong dia, pengen balik ke Mesir. Bingung kan ya? Kadang kala kita juga demikian. Bagaimana kita mau lihat pertolongan Tuhan, bagaimana kita melihat mujizat Tuhan. Tuhan belum sempat mau tolong aja, baru Tuhan gerak dikit, baru kepikiran mau tolong. Kitanya udah kebanyakan nyanyinya, udah bersungut-sungut. Bagaimana Tuhan mau tolong gitu loh. Maka malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan berontak. Nantikan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Pegang teguh itu. Percaya Allah yang setia, Allah yang akan menggenapi di dalam setiap kehidupan kita. Karena dia Allah yang setia. Amin. Firman Tuhan katakan, ketika kita mengasihi dia, kita setia, dia berlaku setia. Ketika kita menjadikan dia Allah kita, kita ini akan menjadi umatnya. Jangan ada pemberontakan di dalam setiap hati kita. Bapak Ibu, sekian firman Tuhan. Malam hari ini kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau Kau dapati hati kami ada pemberontakan. Kalau kami Tuhan seringkali tidak setia menantikan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Untuk lebih lagi peka mendengar suara-Mu, kami mau tekun di dalam Engkau. Kuatkan setiap kami, jangan biarkan kaki kami goyah. Pengharapan kami hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah kami satu-satunya. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu, karena Kau percaya kebenaran firman-Mu sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Boleh menjadi iman di dalam kehidupan kami. Ketika masalah boleh datang kepada kami, tapi kami punya Tuhan yang jauh lebih besar, akan memberikan kemenangan itu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.